Dan biarlah firman Tuhan yang ditabur boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh berbuah dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat pagi di dalam setiap kehidupan kita semua. Shalom, good morning. Bapak Ibu Saudari, sampai kita tap-tap layar ya, saudara bisa share channel ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara juga bisa, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bisa share di grup, bisa share di status ya dalam setiap hidup saudara, atau saudara bisa tap-tap layar, atau saudara juga bisa follow Pastor Deso di TikTok maupun subscribe Pastor Deso di YouTube, Bapak Ibu Saudari ya. Jadi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sampaikan kepada setiap keluarga-keluarga kalau hari Sabtu jangan lupa untuk mereka bisa bersama-sama saudara ada di dalam hadirat Tuhan mengikuti channel ini tentunya dengan hati yang mau mengasihi Tuhan. Kalau saudara rindu setiap keluarga-keluarga itu datang, saudara ingatkan selalu setiap hari Sabtu ya, untuk mereka bersama-sama, bahkan bukan hanya hari Sabtu sebenarnya, setiap hari ya Bapak Ibu Saudara di channel ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya bagi saudara yang terberkati, saudara jangan lupa saudara bisa menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis, ya Bapak Ibu Saudari dari kota saudara. Saya tahu ada setiap teman-teman semua yang banyak yang terberkati lewat channel Pastor Deso. Saudara bisa menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Juga mungkin ada teman-teman semua yang menonton secara pasif, tetapi mereka diberkati, memberikan waktu, memberikan Tuhan atensinya ya untuk datang kepada Tuhan lewat channel ini. Walaupun mereka tidak berkomentar. Ya Bapak Ibu Saudari, tapi terima kasih buat setiap waktu kalian semua. Saudara, saya percaya setiap waktu yang kita sediakan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Waktu yang kita berikan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Khususnya, saudara, ya hari ini kita mau belajar tentang parenting. Ya parenting yang alkitabiah. Ya Bapak Ibu Saudari, tentunya saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan hal ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Parenting alkitabiah. Yang tentunya berbasis ya Bapak Ibu Saudari tahapan dan usia dalam setiap kehidupan anak-anak kita semua. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara pernahkah satu ketika saudara berdiri di depan pintu kamar kalian semua, khususnya pintu kamar anak-anak kalian, saat mereka sudah terlelap, saat mereka sudah tertidur, lalu kemudian di dalam keheningan, ya Bapak Ibu Saudari, keheningan malam, yaitu ada suara berbisik dalam hati kita, Tuhan, apakah aku sudah menjadi orang tua yang cukup baik bagi anak-anakku? Ya, saudara, di dalam keheningan malam itu ada suara yang berbisik dalam hati kita, Tuhan, apakah aku sudah menjadi orang tua yang cukup baik bagi setiap anak-anakku? Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia yang semakin bising, di tengah-tengah dunia yang semakin berisik, ya, dengan nilai-nilai yang tentunya jauh daripada nilai-nilai daripada Tuhan. Saudara, kita sering merasa takut kalau tangan kita sebagai orang tua itu terlalu lemah untuk memegang setiap anak-anak kita. Hari ini Bapak Ibu Saudari, saya mau menyampaikan kabar baik daripada Tuhan. Tuhan tidak hanya menitipkan anak-anak kepada kita semua. Saudara, ya, Tuhan tidak hanya menitipkan anak-anak kepada kita semua. Bapak Ibu, Dia menitipkan juga hikmatnya bagi kita semua para orang tua. Amin. Tuhan juga menitipkan hikmatnya bagi kalian para orang tua, bagi suami, bagi istri. Saudara, parenting itu bukan sekedar tentang membesarkan fisik anak dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, parenting Bapak Ibu Saudari bukan sekedar saudara membesarkan fisik anak saja. Tetapi parenting Bapak Ibu Saudari adalah perjalanan kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita semua, membesarkan anak-anak kita semua bersama dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk membentuk satu jiwa bagi kekekalan di dalam setiap kehidupan anak-anak kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini ya, guru anak-anak kita bukan lagi hanya kita sebagai orang tua. Bukan lagi gurunya mereka di sekolah, bukan. Melainkan Bapak Ibu Saudari, guru anak-anak kita hari-hari ini, saudara, itu juga termasuk layar kecil di tangan mereka yang berdurasi Bapak Ibu Saudari bisa 15 detik, 30 detik, 1 menit,
Ya, mungkin ada tontonan yang 15 menit, setengah jam, 1 jam. Ya Bapak Ibu Saudara, itulah guru bagi anak-anak kita juga sekarang. Layar kecil di tangan mereka, handphone mereka. Dan banyak orang tua merasa kehilangan suara di hadapan anak-anak mereka, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Banyak daripada setiap kita sebagai orang tua merasa kehilangan suara, kehilangan otoritas di hadapan anak-anak mereka sendiri. Ada jarak yang mulai terbangun seiring bertambahnya usia daripada anak-anak kita semua. Ya, ada jarak yang terbangun Bapak Ibu Saudari seiring bertambahnya usia daripada anak-anak kita. Namun tahukah Bapak Ibu Saudari yang terkasih, Alkitab itu tidak pernah kadaluarsa. Tuhan Yesus itu peduli pada setiap air mata yang jatuh. Mungkin karena anak-anak itu membangkang. Saudara, dia peduli ada setiap doa-doa yang kita naikkan untuk masa depan mereka semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar bagaimana tetap menjadi rumah yang aman bagi setiap anak-anak kita di tengah-tengah dunia yang asing ini. Tentunya dengan mengikuti peta jalan yang telah Tuhan rancang bagi setiap tahapan usia mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Saudara, saya mau mengajak kita semua pada kesempatan saat hari ini tuh Bapak Ibu Saudari untuk belajar ya mengenai parenting Alkitabiah. Tentunya sesuai dengan masa kehidupan anak-anak kita dari kecil sampai mereka mau menikah. Ya, dari kecil sampai mereka mau menikah. Sehingga saudari dikasih oleh Tuhan, saudara dapat mendidik setiap anak-anakmu sesuai dengan kategorial umur mereka. Ya, sampai nanti masa sebelum mereka menikah dalam kehidupan mereka semua. Saudara-saudari yang terkasih, keluarga tentunya adalah seminari pertama. Ya, dan tentunya keluarga adalah rumah sakit bagi setiap jiwa, bagi anak-anak saudara, bagi anak-anak kita, di mana karakter itu dibentuk melalui kasih. Karakter itu dibentuk melalui kedisiplinan. Ya, tentunya disiplin yang penuh dengan kasih. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan asal-asalan kita mendisiplin anak-anak kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pola asuh yang efektif adalah pola asuh yang mampu menyelaraskan kebenaran Alkitab yang kekal, tentunya dengan tahapan perkembangan psikologis anak yang dinamis. Ya Bapak Ibu Saudari, mari kita belajar Bapak Ibu Saudari, ada 3 fase krusial dalam mendidik anak-anakmu, ya berdasarkan kategori usia mereka, agar saudara tidak salah ya dalam menabur ya Bapak Ibu Saudari didikan nilai-nilai kebenaran sebagai orang tua dalam kehidupan anak-anak kita semua. Saudara, fase yang pertama Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan adalah fase atau masa fondasi. Ya, masa fondasi biasanya di 0 sampai 12 tahun. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, di masa-masa ini kita sebagai orang tua menanamkan otoritas Tuhan. Ya, melalui kehadiran orang tua, melalui kehadiran kita sebagai orang tua. Saudara, di dalam Ulangan pasal yang ke-6, kita buka Alkitab kita semua. Ulangan 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau berbaring, ya, apabila engkau sedang dalam perjalanan, maksud saya, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, di sana ada kata berulang-ulang. Itu menyiratkan Bapak Ibu Saudari pengajaran yang tajam dalam setiap kehidupan orang tua kepada anak-anaknya, dan itu bersifat terus-menerus. Yang nggak boleh bosan sebagai orang tua untuk mengingatkan kepada anak-anak mereka. Bapak Ibu Saudari, secara psikologis ya, ini adalah masa golden age, ya, di mana otak anak kita ya 0 sampai 12 tahun itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di mana otak anak-anak kita semua bersifat apa? Menyerap segalanya. Jadi anak-anak kita tuh umur 0 sampai 12 tahun, mereka tuh menyerap segalanya. Ya Bapak Ibu Saudari, pokoknya semua omongan diserap, semua tontonan diserap, semua yang masuk ke mata, ke pikiran mereka, semua diserap dalam setiap kehidupan mereka Bapak Ibu Saudari, di 0 sampai 12 tahun. Ya Bapak Ibu Saudari,
Makanya saudara, di masa-masa ini orang tua jangan lupa untuk mengajarkan firman Tuhan, nilai-nilai kebenaran yang tajam, dan itu harus terus menerus. Amsal 22 ayat yang ke-6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Saudara, kata jalan di sana dalam bahasa Ibraninya adalah hanak. Didiklah orang muda menurut hanak, ya, menurut jalan, yang berarti saudara, kita memulai atau kita meresmikan. Jadi saudara, orang tua di sini adalah pintu gerbang bagi persepsi anak-anak kita tentang siapa itu Tuhan. Kitalah yang memperkenalkan Tuhan kepada setiap anak-anak kita. Kitalah orang tua sebagai pintu gerbang dari persepsi anak-anak kita tentang siapa itu Tuhan, siapa Yesus Kristus, siapa Bapa di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Jadi kita sebagai orang tua adalah pintu gerbang bagi persepsi anak-anak kita untuk mengenal siapa Sang Pencipta itu, siapa Allah yang benar itu di dalam setiap kehidupan anak-anak kita. Kitalah sebagai orang tua, ya Bapak Ibu Saudari, yang memulai, ya, yang meresmikan, Bapak Ibu Saudari, yang mendidik anak-anak kita semua, sehingga nanti pada masa tua mereka atau pada masa dewasa mereka, mereka memiliki nilai, mereka memiliki prinsip dalam setiap hidup mereka. Tentunya prinsip, Bapak Ibu Saudari, yang berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan logika dunia di dalam setiap hidup mereka. Mungkin kita nanti tidak ada lagi Bapak Ibu Saudari, tetapi mereka punya prinsip kehidupan yang mereka serap dari firman Tuhan yang diajarkan oleh orang tuanya. Saudara, kalau kita belajar dari Timotius, dia memiliki iman yang tulus. Karena apa? Karena didikan mamahnya, karena didikan neneknya, baik Eunike, baik Louis, Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, orang tua Timotius mendidik Timotius, khususnya mama dan neneknya ini, sejak Timotius kecil, ya Bapak Ibu Saudari, sehingga Timotius memiliki iman yang tulus dalam setiap kehidupannya kepada Tuhan. Saudara, anak itu akan belajar tentang kasih Tuhan melalui setiap pelukan-pelukan orang tua. Ya, anak di fase ini di umur 0 sampai 12 tahun, saudara, mereka akan belajar tentang kasih Tuhan melalui apa? Melalui pelukan orang tua. Maka jangan lupa, kalau saudara masih memiliki anak umur 0 sampai 12 tahun, Bapak Ibu Saudari, saudara kita sebagai orang tua perlu memeluk mereka semua. Ya, itu gambaran perlindungan Tuhan bagi setiap kehidupan anak-anakmu. Dan anak akan belajar tentang kasih Tuhan melalui setiap pelukan-pelukan kasih daripada orang tua mereka. Saudara, di fase ini, ya, ketaatan itu dibangun bukan melalui rasa takut. Jadi ketaatan di dalam setiap kehidupan anak-anak kita itu kita bangun bukan melalui rasa takut, melainkan melalui rasa aman. Ya Bapak Ibu Saudari, ada rasa aman di dalam setiap kehidupan anak-anak kita, sehingga Bapak Ibu Saudari, ketika mereka memiliki rasa aman ini, mereka belajar untuk hidup taat, bukan karena takut. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, anak kecil itu fase umur 0 sampai 12 tahun. Saudara, anak kecil itu seperti semen basah. Saudara pernah tahu semen basah? Semen yang masih basah, Bapak Ibu Saudari. Jadi apapun yang jatuh di atas semen yang basah itu, saudara, itu akan meninggalkan bekas. Apapun yang jatuh di atas semen yang basah itu akan meninggalkan bekas. Ya Bapak Ibu Saudara, saudara, jika kita menuliskan kasih dalam setiap kehidupan anak-anak kita yang umur 0 sampai 12 tahun itu, maka itulah yang akan mengeras dalam setiap kehidupan anak-anak kita. Tetapi kalau kita Bapak Ibu Saudari tidak sengaja menginjaknya dengan kemarahan, dengan emosi, dengan kata-kata yang kasar Bapak Ibu Saudari, dengan pukulan-pukulan, saudara, maka bekas-bekas itu akan ada di sana sampai semen itu kering. Makanya ada anak-anak Bapak Ibu Saudari yang terluka dengan pola didikan orang tuanya yang salah. Ya, mereka terluka kepada papahnya, mereka bisa terluka kepada mamahnya. Ya Bapak Ibu Saudari, karena apa? Karena orang tua mendidik mereka Bapak Ibu Saudari secara keliru.
Dan akhirnya Bapak Ibu Saudari, itu membekas sampai nanti mereka dewasa. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi kita harus memahami, ya anak kecil itu seperti semen basah. Saudara, taburlah kasih di dalam setiap kehidupan anak-anakmu pada umur-umur itu. Sehingga itulah yang akan tertanam, mengeras di dalam setiap jiwa mereka. Maka kita sebagai orang tua, baik suami, baik istri, bangunlah mesbah keluarga yang menyenangkan. Bukan yang terasa seperti sidang mahkamah Bapak Ibu Saudari. Bangunlah mesbah keluarga yang menyenangkan. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa tuntun anak-anak saudara memimpin doa, memimpin penyembahan atau pujian. Ya Bapak Ibu Saudari, ya kita harus mengarahkan. Tentunya dengan ketegasan, dengan kasih. Ya Bapak Ibu Saudari, bangunlah mesbah keluarga kita. Jangan yang menakutkan, tetapi yang menyenangkan Bapak Ibu Saudari. Ya saudara, jadilah teladan dalam setiap perkataan kita sebagai orang tua. Jangan melarang anak main gadget sambil kalian juga sendiri, Bapak Ibu Saudari, sedang asik scrolling di depan mereka semua. Kamu gak boleh main gadget ya, tapi kita sendiri scrolling di depan mereka semua. Saudara-saudari, jadilah teladan dalam perkataan, juga dalam tindakan-tindakan kita semua. Saudara, inilah yang pertama saya mau mengajak, ya ada fase atau masa fondasi, yaitu usia 0 sampai 12 tahun. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita senang belajar pada kesempatan saat hari ini parenting Alkitabiah, ya berbasis tentunya tahap usia dalam setiap kehidupan anak-anak kita semua. Saudara, di tahap ini jangan lupa, sebagai orang tua kita harus menerima anak-anak kita tanpa syarat. Kita harus menerima anak-anak kita tanpa apa? Tanpa syarat. Karena di usia ini, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makna kehadiran orang tua adalah representasi kasih Allah yang nyata, yang ada, yang mereka lihat di dalam setiap kehidupan mereka. Maka ketika kalian sebagai orang tua, sebagai papa, sebagai mama, memeluk anak-anakmu, ya mungkin saat mereka gagal, saat mereka menangis, saudara, kalian tetap memeluk mereka. Ya, anak itu akan belajar bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang aman. Amin Bapak Ibu Saudari. Allah adalah tempat perlindungan yang aman. Mereka akan belajar, anak-anak kita akan belajar bahwa ketika orang tuanya memeluk mereka, saat mereka gagal, saat mereka terluka, saat mereka menangis, mereka akan belajar bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang aman. Bapak Ibu, anak itu tidak perlu berprestasi dulu untuk dicintai. Ya, banyak orang tua yang keliru dalam setiap kehidupan mereka ketika mendidik anak-anak mereka. Kamu harus berprestasi, baru nanti papa mama cintai kamu, berikan kado, berikan hadiah, dan lain sebagainya di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi Bapak Saudari, lewat hal ini kita diingatkan, anak itu tidak perlu berprestasi terlebih dahulu untuk dicintai. Saudara, dengan prestasi mereka atau tanpa prestasi mereka, kita sebagai orang tua, saudara harus mencintai anak kita semua tanpa syarat. Ya, di fase ini saudara harus, ya Bapak Ibu Saudari, memiliki penerimaan tanpa syarat kepada anak-anak kita semua. Lalu sebagai orang tua di fase ini jangan lupa, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu jujur. Ya, ada kejujuran dalam setiap kehidupan orang tua, khususnya di dalam keteladanan mereka. Saudara, ingat baik-baik bahwa anak itu adalah fotokopi spiritual kita semua. Ya, jangan bilang ini anak siapa sih? Ya anak kamu lah itu. Bapak Ibu Saudari, ketika anakmu salah terus kemudian ini dasar kamu, ini anak siapa? Kok nggak ini sama papa, nggak nurut sama mama dan lain sebagainya? Ya itu anak kamu, anak kamu. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, anak itu adalah fotokopi spiritual kita semua. Maka makna terdalamnya bukan pada apa yang kita ajarkan secara verbal di dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi pada apa yang mereka lihat. Saat kita mungkin sedang lelah, saat kita mungkin sedang marah, Bapak Ibu Saudari, itulah yang mereka lihat di dalam setiap hidup mereka semua. Maka jadilah orang tua yang jujur dalam setiap memberikan teladan-teladan dalam setiap kehidupan saudara kepada anak-anakmu. Saudara, anak-anak kita akan belajar mengampuni. Karena mereka melihat, ya kita juga meminta maaf saat kita salah. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi orang tua, saudara jangan nggak tahu untuk meminta maaf. Ada orang tua yang nggak mau meminta maaf.
Dan kami menemukan Bapak Ibu Saudari, orang tua ada yang seperti itu. Sudah tahu salah tetapi tidak mau minta maaf di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, anak-anak kita pun akan belajar kalau saudara memiliki spirit seperti itu. Maka mereka pun nanti ketika dewasa sulit untuk meminta maaf. Sulit untuk mengampuni orang-orang ketika mereka terluka. Maka mari setiap orang tua, khususnya kita yang terberkati lewat channel Pastor Deso setiap waktu, setiap hari. Saudara, ayo kita perlu melepaskan pengampunan terlebih dahulu dalam setiap kehidupan kita semua saat kita salah. Bahkan saat kita tidak salah, kita juga perlu belajar, Bapak Ibu Saudari, untuk meminta maaf. Ya, dalam setiap hidup saudara. Jujurlah dalam setiap keteladanan ini. Dan ingatlah, anak-anak kita adalah fotokopi spiritual kita semua. Ya, fotokopi, ingat, buah tidak jatuh dari Bapak Ibu Saudara. Jatuh itu tidak jauh dari pohonnya, Bapak Ibu Saudari. Demikian juga dengan anak-anak kita. Ya, saudara yang terkasih, di dalam setiap kehidupan kita semua, saudara dapat terapkan hal ini. Ya, misalkan saudara gunakan waktu 5-10 menit sebelum anak-anakmu tertidur, sebelum anak-anakmu terlelap. Ya, bukan untuk mengomeli setiap tugas sekolahnya lah, tugas kuliahnya lah, pekerjaannya. Tetapi untuk membisikkan kepada setiap anak-anak kita. Bisikan seperti ini. Nah, Tuhan sayang sama kamu. Ya, Tuhan sayang sama kamu. Papa dan mama juga bangga punya kamu. Ya, Bapak Ibu Saudari, lakukan hal ini setiap malam. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara sebelum anak-anakmu terlelap. Katakan kepada mereka, Tuhan sayang kamu, Tuhan mengasihi kamu. Papa mama juga bangga punya kamu. Saudara, dengan saudara melakukan hal ini menanamkan identitas diri yang kuat di dalam setiap kehidupan anak-anak kita semua. Ya, saudara perlu menanamkan identitas diri yang kuat tentunya di dalam Tuhan sejak dini dalam setiap kehidupan anak-anak kita semua. Ya, ingat ya, ini di fase 0 sampai 12 tahun. Ya, Bapak Ibu Saudari, ajak anak-anakmu berdoa untuk hal-hal kecil. Saat saudara mungkin dia melihat ada orang yang minta-minta, ajak anak-anakmu berdoa. Ya, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, supaya anak-anakmu berdoa kepada setiap orang yang minta-minta itu. Ya, nggak perlu datangin ya orang yang minta-minta itu, tetapi cukup saudara anakmu menumpangkan tangan, Tuhan aku berdoa, mau dari jauh mau dari dekat boleh. Ya, Bapak Ibu Saudari, aku memberkati orang itu. Biarlah Tuhan satu ketika dia boleh memiliki pekerjaan. Ajak anakmu berdoa untuk hal-hal yang kecil. Saat papanya hendak berangkat kerja, saudara ajak anakmu berdoa, yuk doakan buat papa yang akan bekerja. Saudara, ini mengajarkan kepada setiap anak-anak kita bahwa Tuhan itu dekat. Bahwa Tuhan itu nyata di dalam setiap detail kehidupan orang tua mereka. Bukan hanya di gereja kita ngomongin Tuhan, tetapi di rumah juga saudara kita terlibat dalam doa-doa yang spontan bersama dengan anak-anak kita semua. Inilah yang pertama, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua, ya, saudara sedang diingatkan atau saudara sedang belajar satu tema parenting Alkitabiah berbasis tahap usia. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, ada masa fondasi, ya, 0 sampai 12 tahun, di mana masa ini kita sebagai orang tua menanamkan otoritas Tuhan melalui kehadiran kita semua. Ya, pahami dulu, ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara ada anak-anakmu di masa ini, nah saudara tanamkan otoritas Tuhan melalui kehadiran kita semua. Dan saudara telah belajar tadi ya, poin yang pertama, Bapak Ibu Saudari. Saudara, lalu kemudian pada poin yang kedua, Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, ada masa di mana anak itu usia 13 sampai 18 tahun. Ya, ini bisa dikenal dengan istilah remaja. Saudara, inilah masa identitas. Masa identitas di dalam setiap kehidupan anak-anak kita semua. Masa kita sebagai orang tua juga bisa bernegosiasi kepada anak kita semua. Saudara, fokus di dalam setiap kehidupan kita semua sebagai orang tua ketika saudara memiliki anak umur 13 sampai 18 tahun. Fokus kita sebagai orang tua itu menjadi mentor. Ya, supaya Bapak Ibu Saudari, anak-anak kita dalam pencarian jati diri mereka, mereka tidak menemukan ataupun pencarian jati diri di tempat yang salah, tetapi mereka bisa menemukan di dalam rumahnya, di dalam keluarganya. Kenapa? Karena orang tua menjadi mentor dalam pencarian jati diri mereka.
Efesus 6 ayat yang keempat dikatakan demikian. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Saudara, secara psikologi remaja, Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, anak-anak remaja itu, ya Bapak Ibu Saudari, adalah masa-masa di mana mereka mencari jati diri mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau kalian pernah remaja, saudara pasti tahu. Ya Bapak Ibu Saudari, itu masa-masa di mana kita bisa mengikut ke sana, mengikut ke sini, mengikut ke situ. Ya Bapak Ibu Saudari, kita sedang mencari jati diri kita semua. Di dalam setiap kehidupan kita semua, khususnya masa-masa remaja. Ya, mereka sedang mencari Bapak Ibu Saudari jati diri. Ya, dalam setiap hidup mereka. Maka jangan Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita, kalau saudara memiliki anak-anak seperti ini, umur 13 sampai 18 tahun, saudara jangan memberikan tekanan yang terlalu legalistik dalam setiap hidup mereka, tanpa relasi. Ya, saudara. Ya, jadi kalau kita memiliki anak-anak umur seperti ini Bapak Ibu Saudari, saudara jalinlah relasi kepada anak-anakmu seperti seorang sahabat. Ya, seperti seorang apa? Sahabat, teman di dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Ya, jangan saudara mengatur nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, dan lain sebagainya. Yang perlu saudara lakukan di fase-fase ini sebagai orang tua, saudara milikilah relasi dengan anak-anakmu. Kalau saudara tidak memiliki relasi yang baik, hubungan yang baik dengan anak-anakmu pada fase ini, itu akan memicu pemberontakan dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Saudara, ya, jadi itulah Efesus 6 ayat 4. Saudara belajar Lukas 2 ayat 52. Ya, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus bertumbuh dalam hikmat. Ya, dia bertumbuh besar, dia dikasihi Allah serta manusia. Saudara, kalau kita belajar dari fase perkembangan Tuhan kita Yesus Kristus, ya tentunya sebagai manusia, saudara ada keseimbangan perkembangan antara kognitif, ya fisiknya, spiritualnya, dan juga sosialnya yang begitu menyukai setiap kehidupannya. Ya, dia dikasihi oleh Allah, dia dikasihi oleh sesamanya manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada keseimbangan perkembangan dalam setiap kehidupan Tuhan Yesus. Baik dalam pikirannya, fisiknya, spiritualnya, dia dicintai oleh Allah dalam setiap kehidupannya, ya, bahkan dalam sosialnya dia juga dikasihi oleh sesamanya. Saudara, itulah yang kita belajar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka setiap anak-anak kita pun, saudara, perlu yang adanya keseimbangan. Ya, jangan hanya disuruh belajar. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa saudara isi spiritualnya. Atau jangan saudara hanya ngisi spiritualnya saja, tanpa saudara anakmu belajar, ya, tanpa anakmu Bapak Ibu Saudari bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Saudara, ayo kita belajar, ya, jangan saudara anak saudara ungkep di rumah, gak pernah main, ya Bapak Ibu Saudari gak pernah ketemu dengan teman-teman ya yang sebayanya dalam setiap kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ayo jadi ada keseimbangan. Baik pikirannya terus bertumbuh, baik fisiknya juga sehat, spiritualnya juga baik, ya Bapak Ibu Saudari, bahkan kehidupan sosialnya juga demikian. Kalau kita belajar dari Yusuf, saudara, meskipun di usia-usia remaja, Yusuf itu mengalami krisis. Yusuf itu Bapak Ibu Saudari dibuang di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, nilai-nilai yang dia miliki, ya tentunya tentang Tuhan, tentang Allah, yang sudah tertanam di dalam setiap kehidupan Yusuf, itu membuatnya mampu berkata tidak pada dosa saat ada di rumah Potifar, Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun usianya remaja, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dia mengalami krisis, dia dibuang oleh saudara-saudaranya, tetapi nilai-nilai ketuhanan, saudara, itu sudah tertanam. Itu membuat Yusuf mampu berkata tidak kepada godaan dosa. Itu juga yang memampukan Yusuf untuk mengampuni saudara-saudaranya di dalam setiap kehidupannya. Saudara yang terkasih, ya, lewat hal ini kita diingatkan bahwa orang tua itu, ya, harus berubah peran dari polisi menjadi pelatih pada anak-anak umur remaja. Ya, ada anak-anak umur 13 sampai 18 tahun. Orang tua itu ingat harus berubah perannya. Yang tadinya ketika kayak masih kecil anak-anak kita ini seperti polisi yang mengingatkan, gak boleh ini, aturannya begini, makannya jam segini, ya Bapak Ibu tidurnya jam segini. Tetapi
pada usia-usia remaja, saudara, kita semua berubah peran. Yang tadinya dari polisi menjadi pelatih, menjadi coach, menjadi mentor di dalam setiap kehidupan kita kepada anak-anak kita. Karena di masa ini, saudara, adalah masa krusial untuk memindahkan iman orang tuanya, ya Bapak Ibu Saudari, menjadi iman pribadi kepada si anak. Nah, ini fase krusial. Bagaimana orang tua yang memiliki iman kepada Yesus, kita rindu mewariskan iman kita. Saudara, fase-fase inilah, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita rindu memindahkan iman kita. Ya Bapak Ibu Saudara, yang artinya saudara, kita rindu mewariskan iman kita, ya kepada Tuhan yang kita percaya, Yesus Kristus sebagai juru selamat, ya menjadi iman pribadi kepada si anak-anak tersebut, kepada anak-anak saudara dan anak-anakku. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ayo, daripada kita menjadi polisi, saudara, di fase ini kita perlu belajar menjadi pelatih, menjadi coach yang memberikan semangat kepada orang-orang tua kita semua. Bapak Ibu, mendidik anak remaja itu seperti bermain layang-layang. Pernah main layang-layang Bapak Ibu Saudari? Saudara tahu layang-layang dalam setiap kehidupan saudara? Saudara, mendidik anak itu atau mendidik anak-anak remaja itu seperti kita bermain layang-layang. Kalau nanti ditarik terlalu kencang talinya Bapak Ibu Saudari, itu bisa putus. Ya, anak-anak bisa semakin menjauh dari setiap kehidupan orang tuanya kalau kita tarik mereka secara kencang. Tetapi kalau kita lepas juga terlalu longgar di dalam setiap kehidupan kita semua, nanti layang-layang itu Bapak Ibu Saudari malah jatuh atau terbawa oleh angin. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi kita sebagai orang tua di fase ini harus tahu kapan harus mengulur, ya, kapan harus menarik di dalam setiap kehidupan anak-anak kita semua. Kapan kita harus keras, kapan kita harus menanamkan kasih. Kita harus tahu tarik ulurnya Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, jadi perhatikan apa yang saya sampaikan. Kalau saudara masih memiliki anak-anak di fase-fase remaja ini dalam setiap hidup saudara, sediakanlah waktu untuk mendengar tanpa menghakimi anak-anakmu. Ya, dengarkan dulu apa yang mereka pengen curhat. Ya, tanpa saudara potong setiap anak-anakmu. Ya, kadang kan kita malas ya mendengar cerita anak-anak kita, Bapak Ibu Saudari. Padahal itu fase-fase di mana Bapak Ibu Saudari, kita bisa menyediakan waktu untuk mendengar apapun keluh kesah mereka. Mau tentang seks kah, mau tentang pacaran kah, mau tentang keuangan kah, mau tentang kehidupan sukses kah, mau tentang Tuhan kah. Ya, saudara sediakan waktu untuk mendengar setiap hidup mereka. Tanyakan kepada anak-anakmu tanpa menghakimi. Yang penting kita dengarin ketika mereka sedang berbicara kepada kita semua. Berikan ruang bagi mereka untuk membuat keputusan-keputusan kecil. Ya, saudara, nanti ketika mereka sudah membuat keputusan-keputusan kecil, ya, saudara juga ingatkan, ada resiko dalam setiap keputusan-keputusan kecil itu juga. Ya, sehingga ketika nanti mereka menanggung resikonya, saudara, mereka perlu bertanggung jawab dalam setiap kehidupan anak-anak kita semua. Inilah poin yang kedua, ya, masa identitas. Di mana Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, saudara, di fase-fase ini, ya Bapak Ibu Saudari, ada yang namanya validasi perasaan. Ya, dalam setiap kehidupan anak-anak remaja. Saudara, anak-anak remaja itu sering merasa dunia mereka tidak dimengerti, ya, oleh orang tuanya. Ya, jadi remaja itu sering merasa dunia itu tidak mengerti mereka. Orang tua itu tidak mengerti mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, dulu waktu saya muda, saya merasa orang tua, papa mama saya nggak ngerti setiap kehidupan kita yang masih muda. Nanti kalau kita udah tua, anak-anak kita pun juga demikian. Papa mama nggak ngerti ya dunia saya hari-hari ini. Saudara, remaja itu sering merasa dunia itu tidak mengerti mereka. Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang tua di fase ini, berarti kita sedang belajar, ya. Untuk apa? Untuk menelan kritik. Jangan kita mengkritik anak kita, ya. Saudara, kita belajar untuk menelan kritik. Kita belajar untuk menelan ego kita. Jangan sampai kita keluarkan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, saat kita mau mendengar setiap keluh kesah daripada anak-anak kita, tanpa langsung menceramahi mereka di dalam setiap hidup mereka, saudara, kita ini sedang membangun jembatan hati agar mereka, Bapak Ibu Saudari, tidak mencari pelarian di luar rumah.
Makanya Bapak Ibu Saudari, ayo kita belajar ya pada fase ini untuk mendengar mereka. Ya, mendengar keluh kesah mereka tanpa langsung kita menceramahi setiap hidup mereka. Saudara sedang membangun jembatan hati ya, supaya mereka Bapak Ibu Saudari pelariannya bukan di luar. Ya, kami menemukan banyak orang-orang muda itu pelariannya di luar Bapak Ibu Saudari. Entah di diskotik, entah di kafe, di kawan-kawannya. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau ketemu komunitas yang benar di luar, kalau ketemu komunitas sesama jenis yang saling menyukai, waduh pusing, repot kita Bapak Ibu Saudari. Ya, ada anak-anak yang Bapak Ibu Saudari, ya dia nggak nyaman di rumahnya. Pelariannya kemana? Ke pelayanan. Ya Bapak Ibu Saudari, ada yang seperti itu. Ya bagus kalau ketemu dunia pelayanan. Tapi seharusnya Bapak Ibu Saudari, ya setiap anak-anak kita, saudara yang terkasih, mereka bisa curhat apapun itu ketika orang tua mau mendengar mereka. Sehingga saudara dapat membangun jembatan hati agar mereka tidak cari pelarian di luar rumah. Bapak Ibu, di fase-fase ini ya ada kepercayaan sebagai bentuk kasih yang kita berikan kepada anak-anak kita semua. Kita memberikan kepercayaan kepada anak kita meskipun ada resiko mereka salah. Ya, saya beberapa tahun yang lalu pernah membelikan anak saya sepeda ya dalam setiap kehidupan kami. Kami belikan dia sepeda Bapak Ibu Saudari. Walaupun kami tahu ada resiko di mana dia bisa jatuh atau dia bisa ditubruk oleh orang dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, dari tempat kami dia main ke Universitas Indonesia bersama dengan kawan-kawannya. Bagi kami kan itu jauh. Jadi mamahnya itu Ibu Gembala kadang, "Nak, jangan main jauh-jauh." Itu cukup ya lumayan lah Bapak Ibu Saudari ya, kalau dari daerah Depok Timur ke Universitas Indonesia itu dia main dari rumahnya bersama kawan-kawannya, main pakai sepeda Bapak Ibu Saudari. Itu kan harus lewat jalan raya. Ya, kalau saya sebagai anak kalau saya sebagai suami Bapak Ibu Saudari, karena saya pernah ada di posisi masa remaja, ya Bapak Ibu Saudari, saya akan bilang hati-hati ya nak, ya. Kamu lihat kalau kamu main sepeda, kamu lihat di kiri kanan, jangan main terlalu di tengah, mainnya di belakang, di samping saja. Ya, supaya aman. Nanti kalau lampu merah ikut berhenti, kalau lampu hijau baru jalan. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian jangan main kebut-kebutan. Saya sampaikan seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, kita berikan kepercayaan dalam setiap diri anak-anak kita. Nanti kalau kau main jam 10 malam paling lama pulang sampai rumah. Kalau nanti jam 10 malam tidak sampai rumah, ya besok-besok jangan main lagi. Itu konsekuensi. Saudara, kita memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita. Ya, saya tekankan nak, jangan pacaran dulu. Ya, nanti kalau kamu pacaran di dunia hari-hari ini, khususnya remaja, nanti kamu tidak akan berkembang dalam ilmu yang kamu miliki. Nanti fokusnya sama pacar aja, umur-umur seperti itu. Ya, jadi saya kasih tahu beberapa masukan. Baik pacaran, baik rokok, minuman, narkoba dan lain sebagainya. Saya sampaikan Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, kita memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita untuk main di tempat kawannya, di rumah temannya. Meskipun kita tahu ada resiko, ya mereka bisa salah dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, ketika kita memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita, itu adalah bentuk penghargaan. Terhadap apa? Terhadap martabat mereka. Sebagai apa? Sebagai ciptaan Tuhan. Saudara, kita sedang membentuk penghargaan terhadap martabat anak-anak kita sebagai ciptaan Tuhan yang sedang bertumbuh, yang sedang berproses. Ya Bapak Ibu Saudari, anak saya suka main futsal. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, saya punya kawan waktu itu yang patah kakinya karena futsal. Bukan karena futsal, karena main bola Bapak Ibu Saudari. Saya tahu ada resiko-resiko itu. Tetapi saya tetap mengizinkan anak kami untuk main futsal, main bola Bapak Ibu Saudari. Karena saya dulu juga pernah main bola Bapak Ibu Saudari. Ya, saya tahu ada bisa terluka, nanti ada yang bisa patah dan lain sebagainya. Kalau di tackle keras dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, kepercayaan yang kita berikan kepada anak-anak kita, itulah bentuk kasih. Saya ingatkan nak, jangan lupa pakai itu yang pelindung lutut dalam setiap kehidupannya. Supaya lututmu gak kenapa-napa. Ya, pakai sepatu kalau main bola dan lain sebagainya. Ya, saudara yang terkasih, itulah bentuk penghargaan terhadap martabat mereka sebagai ciptaan Tuhan yang sedang bertumbuh dewasa. Jangan kalau main nanti kita akan bilang nggak boleh. Aku mau ke sana, nggak boleh. Mau main ke situ, nggak boleh. Semua nggak boleh. Nanti dia stres di rumah Bapak Ibu Saudari. Ya, dalam setiap kehidupannya.
Ya Bapak Ibu Saudari, kita boleh mengajar mereka, nak ini ya papa mama kasih kamu les hari ini. Ya nanti setelah les kamu boleh melakukan apa yang kamu menjadi hobimu. Tetapi ingatkan jam pulangnya Bapak Ibu Saudari ketika sore atau ketika malam. Ya itu salah satu Bapak Ibu Saudari kalau saudara memiliki anak pada usia 13 sampai 18 tahun. Ya saudara, ayo jadwalkanlah waktu 1-on-1 dengan anak-anak remaja kita semua. Kemarin istri saya baru ngingetin, ya ketika saya mau pergi bersama anak-anak saya yang lain, dia kasih tahu sama saya, ayo coba anak pertama saya Bapak Ibu Saudari karena cowok, karena remaja, ada papa sama namanya Joel Bapak Ibu Saudari, papa sama Joel dulu coba pergi bareng sana untuk makan bareng, nanti curhat-curhat, kata mamanya begitu Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi mamanya sudah mengingatkan supaya saya menyediakan waktu untuk anak saya Bapak Ibu Saudari. Untuk apa? Untuk curhat, untuk ngobrol. Ada sesi 1-on-1 dengan anak-anak remaja kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa memilih tempat favorit mereka. Kalau anak saya yang pertama itu, yang saya tahu tempat favoritnya adalah Solaria. Apa Solaria? Ya Bapak Ibu Saudari, tempat restoran, ya, di mana di sana nanti menunya ada namanya nasi goreng. Yaitu menu yang favorit bagi anak saya Bapak Ibu Saudari. Nah itu bisa. Saudara, kita bisa jadwalkan waktu 1-on-1 dengan anak-anak kita yang masih remaja di tempat favorit mereka semua. Nanti biarkan mereka yang memimpin percakapan. Mau ngomong apa Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan anak-anak kita semua. Ya, biarin mereka yang memimpin percakapan. Pak, aku kemarin begini loh, Pak, aku kemarin begitu loh. Ya tujuannya bukan untuk menginterogasi ya setiap nilai-nilai sekolah mereka. Bapak Ibu tujuannya ya untuk berkata bahwa papa, mama ini peduli dengan duniamu. Papa dan mama ini peduli dengan duniamu. Ada orang-orang tua yang tidak peduli dengan dunia anaknya. Dia hanya peduli dengan dunia gadgetnya, apalagi orang tua maaf ya yang sudah bercerai. Ya kami menemukan orang tua yang bercerai Bapak Ibu Saudari, dia tidak fokus lagi kepada anak-anaknya. Ya biasanya dia pengen cari pengganti Bapak Ibu Saudari, entah ke pria, entah ke wanita yang bisa menjadi tempat curhatnya dia, tempat sandarannya dia. Akhirnya anak-anaknya Bapak Ibu Saudari itu menjadi di nomor sekian kan. Saudara ayo jangan demikian dalam setiap hidup kita semua. Katakan kepada anak-anak kita semua, aku peduli loh dengan duniamu. Dengan saudara membawa mereka tadi ya, menjadwalkan 1-on-1. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk kita berbicara dari hati ke hati. Biarkan mereka yang memimpin pada fase-fase itu atau pada waktu-waktu itu. Saudara, saat mereka nanti melakukan kesalahan, saat mereka nanti jatuh dalam pergaulan-pergaulan mungkin yang kurang baik, ya Bapak Ibu Saudari, jadilah orang pertama yang merangkul dan memeluk mereka. Ya, saudara siapa di sini yang pernah remaja? Pasti kita semua pernah muda, pernah remaja. Saudara, ada waktu-waktu di mana kita remaja, Bapak Ibu Saudari, kita bandel ya dengan kenakalan-kenakalan remaja kan dalam setiap kehidupan kita semua. Nah, ketika saudara anak-anak kita ya, mereka jatuh dalam setiap pergaulan-pergaulan mungkin yang kurang baik dalam setiap hidup mereka. Jangan menjadi penuduh, jangan menjadi hakim, tetapi jadilah orang pertama yang memeluk mereka, yang merangkul mereka. Katakan kepada mereka, papa mama tetap sayang kamu. Kamu tetap menjadi anak papa dan mama. Amin Bapak Ibu Saudari. Bukan orang yang pertama menghakimi mereka. Saudara katakan kepada anak-anakmu yang sedang jatuh dalam pergaulan-pergaulan yang kurang baik itu, kita hadapi ini bersama dengan Tuhan. Kita hadapi ini ya nak, bersama dengan Tuhan. Agar mereka tahu Bapak Ibu Saudari, bahwa kasih karunia Allah itu lebih besar dari setiap dosa mereka. Kasih karunia Allah itu lebih besar daripada setiap dosa-dosa yang mereka lakukan. Saudara, jadilah safe space saat mereka gagal. Jadilah tempat yang aman ya di dalam setiap kehidupan anak-anak kita. Ini yang kedua ya Bapak Ibu Saudari, saudara sedang diingatkan ya, untuk saudara tahu di usia 13-18 tahun ada yang namanya fase atau masa identitas di dalam setiap kehidupan anak-anak saudara dan saya ya saudara. Dan yang ketiga, parenting Alkitabiah berbasis tahap usia. Saudara, yang ketiga yang saudara dan saya belajar pada kesempatan saat hari ini, Bapak Ibu,
ya ada usia 19 tahun sampai nanti sebelum menikah. Ini fase anak-anak kita. Ya, kalau saudara memiliki anak-anak usia 19 sampai sebelum menikah, inilah masa kemandirian. Masa di mana nilai-nilai visi dan misi ditanamkan dalam setiap kehidupan anak-anak kita semua. Dan itulah masa kemandirian di dalam setiap kehidupan anak-anak kita semua. Saudara, Mazmur 127 ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Mazmur 127 ayat yang keempat. Bapak Ibu, saudara-saudari ini kasih oleh Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Jadi anak panah itu dibuat bukan untuk disimpan di tabungnya Bapak Ibu saudari ya. Jadi ketika panah itu dibuat bukan hanya untuk disimpan di tasnya atau di tabungnya itu. Tetapi anak panah itu dibuat untuk apa? Satu ketika dilepaskan Bapak Ibu saudari. Ya, anak panah itu satu ketika akan dilepaskan. Dan orang tua, saudara, adalah pahlawan yang harus apa? Harus memiliki bidikan-bidikan yang tepat kepada setiap anak-anaknya. Nah, ke sana lo arahnya. Nah, bagusnya ke situ lo arahnya. Ya kita mengarahkan. Bapak Ibu saudari, ya mungkin nanti kan mereka bingung. Nanti kuliah mau di mana? Nanti ini mau gimana? Dan lain sebagainya. Nah, kita lah sebagai orang tua, Bapak Ibu saudari sebagai pahlawannya yang harus memiliki bidikan-bidikan yang tepat itu dalam setiap kehidupan anak-anak kita semua. Nah, bukan itu ya pasangan yang takut akan Tuhan atau pacar itu, mama nggak sejahtera, papa nggak sejahtera dengan orang tersebut. Kalau saudara, papa dan mama sudah tidak sejahtera, itu warning bagi orang-orang muda. Ya Bapak Ibu saudari, saya udah bilang kalau masa pacaran semua orang baik Pak Bu, di awal semua baik. Tetapi indikator yang paling lengkap Bapak Ibu saudari adalah orang tua. Apakah orang tua damai sejahtera ya atau tidak? Atau pendeta saudara, ya orang yang lebih berohani daripada saudara. Ya Bapak Ibu saudari, saudara bisa bertanya kepada mereka. Ya jangan saudara, tapi dia cinta, aku cinta. Saudara, menikah itu tidak hanya bisa dihidupi dengan cinta. Nanti saudara akan belajar, kalau ada orang tua sudah tidak damai sejahtera, nak, mama merasa, papa merasa bukan itu pasangan daripada Tuhan buat hidupmu. Dengar-dengaran, itu alarm. Ya Bapak Ibu saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, yang terkasih di dalam Kristus, Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Jadi Bapak Ibu saudari, ada proses meninggalkan. Jadi secara mental, ya Bapak Ibu saudari, dan juga secara finansial, itu dimulai sebelum pernikahan terjadi. Jadi proses meninggalkan baik itu secara mental, secara finansial, itu harus dimulai sebelum pernikahan terjadi. Jadi anak-anak kita itu harus dididik secara mental sebelum mereka menikah. Anak-anak kita harus dididik secara finansial sebelum nanti pernikahan mereka terjadi. Sehingga nanti ketika sudah terjadi pernikahan, Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya mereka sudah siap untuk meninggalkan rumah kita dengan keadaan yang baik. Ya Bapak Ibu saudari, dan hati kita sebagai orang tua tenang dan teduh untuk melepaskan mereka. Ya Bapak Ibu saudari, dalam pernikahan mereka kelak. Jadi saudara, kalau kita belajar dari Ishak, sebelum dia menikah dengan Ribka, saudara, dia sudah diajar untuk taat kepada visi papahnya. Ya, Ishak itu punya papa namanya Abraham. Ya Bapak Ibu saudari. Jadi sebelum Ishak itu menikah dengan Ribka, saudara, Ishak itu sudah diajar untuk taat. Papanya itu punya visi, yang Abraham itu. Namun Bapak Ibu saudari, tetap tentunya Ishak, ya Bapak Ibu saudari, memiliki kehidupan doa sendiri dalam setiap kehidupannya. Tetapi dia diajar ada visi Abraham dalam setiap kehidupan. Ya Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, oleh Abraham kepada Ishak. Demikian juga Daud. Ya, Daud rindu membangun bait Allah pada saat itu. Tetapi Tuhan bilang, bukan pada masamu, nanti pada masa anakmu. Dan akhirnya Daud sampaikan itu kepada Salomo. Dialah yang membangun bait Allah. Jadi Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak itu sudah diajarkan untuk taat ya kepada visi papahnya. Ya tentunya visi yang berasal daripada Tuhan, ya Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi orang tua di sini ya harus memiliki bidikan-bidikan yang tepat untuk mengarahkan anak-anakmu, sehingga nanti saudara bisa melepaskan mereka di dalam dunia mereka yang sesungguhnya, terlebih dalam pernikahan itu ya.
Bapak Ibu Saudari, kita siap melepaskan mereka semua. Saudara, orang tua pada fase ini beralih ya dari peran mereka yang tadinya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, saudara menjadi coach sebagai pelatih, tetapi pada fase ini Bapak Ibu Saudari, kita semua sebagai orang tua, kalau saudara memiliki anak umur 19 tahun sampai sebelum menikah, ingat ya baik-baik, fase ini saudara kita menjadi sahabat. Katakan sahabat. Saudara sebagai orang tua menjadi apa? Sahabat. Saudara menjadi penasehat spiritual bagi anak-anakmu. Ingat ya Bapak Ibu Saudari, inilah fase di mana saudara sebagai orang tua bukan marah-marahin lagi, bukan nggak boleh ini, nggak boleh itu, apalagi kayak polisi di fase-fase ini. Ya, nanti banyak anak-anakmu tidak nyaman di rumah. Maka pada fase ini, saudara kita pun sebagai orang tua tahu, oh iya, fase ini kita harus menjadi sahabat. Kita harus menjadi penasehat spiritual dalam setiap kehidupan anak-anak kita semua. Ingat ya, fokusnya Bapak Ibu Saudari kepada setiap penata layanan hidup mereka. Baik karir mereka mau kemana, ya keuangan mereka harus digunakan seperti apa. Bapak Ibu Saudari, kita harus menjadi pengingat spiritual. Kalau mereka tidak dilatih sejak masa muda mereka, anak-anak kami, walaupun saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudari, kami sudah latih. Kalau kamu dapat uang dari siapapun itu, jangan lupa persepuluhan. Kami sudah latih Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ya dalam setiap kehidupan anak-anak kami, ya supaya mereka belajar untuk menyisihkan untuk pekerjaan Tuhan. Lah gimana mereka mau memberikan hidup 100% seperti perjanjian baru katakan, persembahanmu, ya persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi kalau perjanjian baru itu, saudara, kalau meminta persembahan itu semua hidup, segenap hidup. Tapi bagaimana anak-anak kita bisa memberikan semua hidup 100% itu, sedangkan kita sebagai orang tua tidak pernah mendidik mereka memberikan dari 1/10. Maka kita sebagai orang tua perlu mengajarkan, apalagi kalau mereka ada fase-fase atau ada di fase-fase awal mereka bekerja. Ya, jangan saudara terjebak di dalam cicilan-cicilan yang akhirnya cicilan-cicilan itu memberatkan setiap kehidupan anak-anak kita. Latih anak-anakmu. Nah, ingat, sisihkan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, nanti kalau mau ngomongin karir, dia bingung karirnya gimana. Saudara sebagai orang tua, sebagai sahabat, sebagai penasehat spiritual, ingatkan mereka. Nah, kita berdoa dulu. Nanti Tuhan akan berikan damai sejahtera. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara fokuslah kepada hal-hal ini. Ada karakter-karakter anak-anak kita. Sebelum nanti mereka masuk ke dalam perjanjian nikah di dalam hidup mereka semua. Ya, jadi saudara, ayo kita belajar sebagai orang tua ketika saudara memiliki anak-anak di usia ini. Saudara, banyak orang tua di usia-usia ini menderita sindrom sarang kosong, Bapak Ibu Saudara, atau sarang kosong. Sarang kosong. Saudara, mereka tidak rela anaknya mandiri. Karena mereka merasa kehilangan identitas mereka sebagai orang tua mereka. Jadi banyak orang tua pada fase-fase ini, mereka tidak rela anaknya mandiri, Bapak Ibu Saudari. Mereka tidak rela anaknya meninggalkan dia. Ya, Bapak Ibu Saudari. Tetapi ingat, tugas kita sebagai orang tua bukan memiliki anak itu untuk selamanya. Sedih sih memang Bapak Ibu Saudari. Ya, kita yang melahirkan, kita yang membesarkan, kita yang menyekolahkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi ingatlah baik-baik, tugas kita sebagai orang tua bukan memiliki anak itu untuk selamanya. Saudara, tetapi tugas kita sebagai orang tua yaitu mempersiapkan mereka untuk menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Ketika mereka nanti di dunia luar sana, saudara, ya kita mempersiapkan mereka pada fase ini untuk mereka menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Bapak Ibu, ayo saudara bisa diskusikan rencana masa depan, ya anak-anak saudara. Atau mungkin mereka memiliki pasangan hidup, bisa diskusikan. Ya tentunya dengan prinsip yang sesuai dengan Alkitab. Jangan bilang, nah itu nggak sesuai pasangan hidup itu. Kenapa Pak? Kenapa Mah? Itu miskin. Jangan karena miskin Pak Bu. Oh dia nggak kaya, dia nggak punya mobil, dia nggak punya rumah. Bukan itu indikatornya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Ada orang tua yang matre Bapak Ibu Saudari. Ya jadi mereka menikahkan anak supaya mereka juga kebagian sesuatu dalam setiap hidup mereka. Tetapi kalau orang tua yang benar, saudara bisa mendiskusikan rencana masa depan mereka, pasangan hidup mereka sesuai dengan prinsip Alkitab. Bukan dengan standar duniawi. Ya,
Ini yang pertama, sesuai prinsip Alkitab apa Bapak Ibu Saudari? Seiman. Ya Bapak Ibu Saudari, mereka seiman, sama-sama memiliki iman kepada Kristus. Itu prinsip yang pertama yang gak boleh ditimbang-timbang. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau memang sudah dilihat pacarnya tidak seiman, mendingan ditinggalkan, suruh tinggalkan anaknya. Nah, bukan itu dari Tuhan, bukan itu. Saudara, kita saja yang seiman, Bapak Ibu Saudari, ketika berumah tangga, saudara tahu prosesnya berat. Apalagi yang tidak seiman, Pak Bu. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, jangan coba-coba. Tapi bisa kok artis itu, Pak. Ma, artis itu bisa. Jangan ikut-ikutan artis. Ya Bapak Ibu Saudari, kita mau ikut sesuai dengan prinsip Alkitab. Carilah pasangan yang seimbang, pasangan yang takut akan Tuhan, yang seiman. Ya, lalu indikator yang lain Bapak Ibu Saudari, bekerja. Ya, pasangan itu sudah bekerja. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kalau pasangan itu belum bekerja, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu indikator. Ya, jangan sampai nanti anak-anak kita menikah sama orang-orang yang belum bekerja dalam setiap kehidupan mereka. Kasihan nanti anaknya dikasih makan apa? Ya, beli susu buat cucumu nggak bisa. Ya, buat anak-anak mereka nggak bisa karena ya orang tuanya nggak bekerja. Maka indikator selanjutnya adalah mereka bekerja. Lalu yang berikutnya, ini yang paling penting. Saudara, indikator berikutnya adalah karakter. Ya, ini yang sulit Bapak Ibu Saudari. Sulit, tapi kita sebagai orang tua kalau kita berdoa kepada Tuhan, saudara, nanti saudara akan punya kacamata rohani yang Roh Kudus berikan dalam hidup saudara. Sehingga ada damai sejahtera atau tidak ketika melihat ada pasangan hidup atau calon pasangan hidup anak-anak kita datang kepada kita atau ke rumah kita. Ya, saudara akan memiliki damai sejahtera atau tidak. Ya, dalam setiap hidup saudara. Lihatlah karakternya, Bapak Ibu Saudari. Ya, lihatlah etikanya, sopan santunnya dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian nanti saudara bisa lihat bibit-bibit bobot lainnya. Apakah mereka ya punya keluarga yang pernah Bapak Ibu Saudari bercerai di dalam setiap hidup mereka. Nah, itu bisa juga jadi indikator. Ya, kalau mereka punya pasangan Bapak Ibu Saudari, orang tuanya pernah berpisah, punya bercerai, ya pernah selingkuh dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudari, saudara perlu kasih ya masukan bagi setiap anak-anakmu. Doronglah mereka ya untuk anak-anak kita semua dalam usia-usia ini untuk terlibat dalam pelayanan. Ya, jadi jangan hanya fokus sama pacaran. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, doronglah mereka pada usia-usia ini untuk terlibat dalam pelayanan yang apa? Berdampak, agar mereka menemukan calling, menemukan panggilan hidupnya. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, ingat Bapak Ibu Saudari, panggilan hidupmu ya bukan bersama dengan pacarmu. Panggilan hidupmu bersama dengan Tuhan. Makanya hidupmu Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, hidup anak-anakmu pada umur-umur ini, saudara ajak mereka terlibat dalam pelayanan. Ajak mereka terlibat supaya mereka dapat berdampak. Supaya Bapak Ibu Saudari mereka menemukan panggilan hidup mereka ya di dalam setiap kehidupan mereka. Inilah poin yang ketiga. Ya, ada masa kemandirian di dalam setiap kehidupan anak-anak kita semua. Saudara, pada masa-masa ini, saudara lepaslah setiap anak-anakmu dengan doa. Bukan kekhawatiran. Nanti mau nongkrong di sini saudara takut, saudara khawatir. Mau main ke rumah temannya di sini saudara takut, saudara khawatir dan lain sebagainya. Mau main lagi padel ya, sekarang kan di Jakarta itu lagi terkenal namanya padel Bapak Ibu Saudari. Padel atau apa gitu ya. Olahraga kayak tenis begitu Bapak Ibu Saudari. Ya itu lagi ngetren ya hari-hari ini di Jabodetabek Bapak Ibu Saudari. Ya saudara, kita lepaskan anak-anak kita dengan doa. Ketika mereka mau main kemanapun, ke kampus, ya, ke tempat kerjaan mereka, lepaskan dengan doa, bukan kekhawatiran. Saudara, melepaskan anak-anak kita yang dewasa, berarti kita sedang mempercayai bahwa Tuhan itu yang sanggup menjaga mereka 24 jam. Saudara, Tuhan itu sanggup menjaga anak-anak kita 24 jam. Bahkan lebih mampu daripada tangan kita yang terbatas ini. Ya, Bapak Ibu Saudari, kalau nanti anak saya keluar dari rumah saya, dia main dengan teman-temannya, Bapak Ibu Saudari, saya tuh nggak tahu apa yang mereka bicarakan. Tetapi Tuhan itu sanggup menjaga hati anak-anak kita. Amin Bapak Ibu Saudari. Maka lepaslah setiap anak-anakmu dengan doa, bukan kekhawatiran. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi pada fase-fase ini, saudara, yang tadinya kita memegang tangan anak-anak kita ketika mereka masih kecil, tapi di fase ini, ya Bapak Ibu Saudari, di fase umur 19 tahun sampai sebelum menikah ini, saudara, ya kita yang mengajar mereka untuk apa?
untuk mereka melipat tangan mereka sendiri. Ya, untuk mereka Bapak Ibu Saudari makan bukan disiopin lagi. Ya dulu kan ada juga loh anak-anak Bapak Ibu Saudari yang sampai masa mudanya itu tetap disiopin orang tua. Ya, dikasih makan langsung dari tangan orang tuanya Bapak Ibu Saudari. Ada juga. Tetapi Bapak Ibu Saudari pada fase-fase ini kita mengajar mereka. Untuk apa? Supaya mereka bisa makan sendiri, bekerja sendiri. Ya, melipat tangan mereka untuk sendiri dalam setiap hidup mereka, merapikan tempat tidur mereka sendiri, memasak juga terkadang bisa sendiri dalam setiap hidup mereka. Ya, saudara, ayo belajarlah hal ini dalam setiap hidup saudara. Ya, saudara perlu yang berikutnya ada pendampingan visi hidup. Saudara, di masa ini hubungan kita ya orang tua kepada anak-anaknya itu berubah menjadi kemitraan rohani. Ya, saudara bermitra dengan anak-anakmu secara rohani. Ya, tentunya dalam hal ini saudara mendampingi mereka supaya mereka visi hidupnya itu semakin jelas, semakin clear dalam setiap hidup mereka. Kita sebagai orang tua membantu mereka. Untuk apa? Untuk menemukan rencana Tuhan. Amin. Untuk menemukan rencana Tuhan bagi hidup mereka. Maka kita mendampingi mereka. Ya, bukan memaksakan impian kita sebagai papanya, karena kita direktur, karena kita bos, karena kita CEO, Bapak Ibu Saudara, kita memaksakan impian kita yang belum terwujud kepada anak-anak kita semua. Bukan seperti itu. Tetapi kita belajar membantu mereka menemukan rencana Tuhan. Apa sih rencana Tuhan buat anakku yang ini, buat anakku yang kedua, buat anakku yang ketiga, dan seterusnya. Ya, bukan memaksakan visi ataupun impian daripada orang tuanya. Saudara yang terkasih, ya, walaupun mungkin ada juga orang tua, kayak misalkan yang saya kenal beberapa pendeta, Bapak Ibu Saudari, ya, atau mungkin beberapa bisnismen, saudara rindulah, ya, setiap pekerjaan bisnis itu ataupun setiap gereja itu diwariskan kepada anak-anaknya. Ya, ada kerinduan orang tua, tetapi jangan dipaksakan. Ya, Bapak Ibu Saudari, kalau mereka nanti memang ada kerinduan untuk menggantikan, mewarisi ya bisnis saudara, gereja di mana saudara merintis dan lain sebagainya, ya saudara silakan kalau mereka berkerinduan, tapi nggak boleh kita paksakan. Ya Bapak Ibu Saudari, karena kita misalkan seorang pengembang, ya, atau seorang Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan yang suka bangun-bangun rumah. Wah, nanti kita bilang, nak, udah buat apa kuliah? Kerja aja kayak papa mama yang suka bangun rumah. Ya, beli rumah orang yang jelek, nanti kemudian kita bangun, kita jual. Beli lagi rumah orang yang jelek, kita bangun, kita jual. Ya, ada juga yang seperti itu kerjaannya Bapak Ibu Saudari. Saya lupa namanya apa itu ya. Tetapi saya punya kawan seperti itu. Ya, ada rumah yang mungkin kurang baik, harganya masuk, Bapak Ibu Saudari, dia beli rumah itu, dia mungkin bagi dua rumahnya, dia bangun, lalu kemudian dia jual rumah itu. Yang tadinya satu rumah bisa jadi dua, Bapak Ibu Saudari, ya, bisa dapetin untung dari situ dan lain sebagainya. Ya saudara, ada orang tua seperti itu. Nah, kalau saudara mungkin punya pekerjaan seperti itu, saudara, ya kalau memang nanti anakmu punya kerinduan ya silahkan. Tapi kalau tidak punya kerinduan ya jangan dipaksakan ya. Itu maksud Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi ayo, pada fase-fase ini, saudara ajak anakmu berdiskusi tentang nilai hidup. Ajak mereka berdiskusi tentang isu-isu terkini, ya kayak sekarang kan, ya misalkan MBG, saudara bisa ajak anakmu diskusi. Tentang apa lagi? Tentang perang Israel, Iran, Amerika dan lain sebagainya. Ya isu-isu terkini saudara. Ya saudara bisa berdiskusi kepada anak-anakmu. Kira-kira apa nilai hidup mereka dari setiap diskusi itu? Entah keuangan, entah hubungan asmara mereka. Tentunya dari sudut pandang Alkitab. Ya secara santai Bapak Ibu Saudari, biasa saja. Kalau kita lagi ngomong dengan anak-anak kita semua. Jangan ya Bapak Ibu Saudari secara keras. Nanti biasanya 2029 ada pilpres. Oh kita pilih ini, anak kita ya Bapak Ibu Saudari, kita rindu juga pilihan yang sama. No. Ya kita diskusi santai saja. Ya berikan pendapat kita sebagai saran. Ya bukan perintah. Kamu harus pilih ini ya. Kamu harus begini ya. Enggak seperti itu Pak Bu. Ya jadi kalau kita punya anak-anak umur segini, saudara kita memberikan pendapat kita sebagai orang tua sebagai saran, bukan perintah. Sehingga Bapak Ibu Saudari, anak-anakmu merasa dihargai sebagai orang yang dewasa dalam kehidupan mereka. Amin. Jadi ini saudara bisa terapkan dalam setiap hidup saudara. Ada diskusi tentang nilai hidup ya di meja makan, di meja kafe bersama dengan anak-anakmu. Ya Bapak Ibu Saudari, dukunglah anak-anakmu terhadap panggilannya.
Saudara, jika anak-anak kalian merasa terpanggil di dalam pelayanan, ada anak-anak yang terpanggil sebagai hamba Tuhan, saudara jangan didiskreditkan, ya, jangan direndahkan, ya, atau mungkin saudara ada profesi-profesi, ya, di dalam setiap kehidupan mereka terpanggil. Jangan merendahkan profesi-profesi itu. Ya, mungkin menurut kita sebagai orang tua profesi itu nggak menjanjikan, nak, kurang menjanjikan itu secara materi. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudari kurang srek dengan pilihan anak-anakmu, saudara bawalah itu dalam doa bersama. Bawalah itu dalam doa bersama. Ya, jadi kita kalau anak-anakmu merasa dipanggil atau terpanggil di dalam pelayanan, ya, apalagi dia menjadi seorang hamba Tuhan dan lain sebagainya, dalam setiap hidup mereka atau mereka rindu menjadi pebisnis, pengusaha, saudara, ayo kita bawa dalam doa. Dukunglah minat mereka itu. Ya, selama itu memuliakan Tuhan. Ingat, catat baik-baik. Selama itu memuliakan Tuhan. Ya, kecuali anakmu jadi, ya, Bapak Ibu Saudari bandar judi, ya, saudara bisa tolak. Ya, anakmu menjadi perempuan yang gak benar, saudara bisa tolak. Ya, Bapak Ibu Saudari. Jadi dukunglah minat anak-anakmu. Ya, supaya Bapak Ibu Saudara selama mereka itu memuliakan Tuhan, dukunglah minat mereka. Karena kesuksesan sejati adalah saat mereka, Bapak Ibu Saudari, berada di pusat kehendak Allah. Saudara, kesuksesan sejati bagi setiap anak-anak kita, bahkan dalam kehidupan kita, saudara, saat kita semua berada di pusat kehendak Allah. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, parenting sekali lagi adalah perjalanan penyangkalan diri yang panjang. Bukan yang instan, yang panjang, tapi penuh dengan kemuliaan. Ya, di setiap jenjang usia anak-anak kita semua, Tuhan sebenarnya juga sedang mendidik kita. Untuk apa? Untuk lebih sabar, untuk lebih beriman, ya, untuk lebih mengasihi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah, anak-anak kita bukan milik kita. Mereka adalah titipan Sang Raja yang kelak harus kita kembalikan dengan kualitas yang luar biasa. Amin. Dengan kualitas yang luar biasa, makanya kita sekolahkan mereka supaya mereka punya ilmu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, kiranya firman ini memberikan hikmat bagi setiap kita menjadi orang tua yang tentunya berhati hamba dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, sekali lagi, ya, parenting bukanlah tentang memproduksi anak-anak yang sempurna untuk kebanggaan kita sendiri, melainkan kita membesarkan mereka, ya, sebagai anak-anak sampai nanti mereka menjadi orang yang dewasa yang takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di usia kecil berikanlah mereka akarnya. Ini rangkumannya, ya, Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi di usia kecil, saudara, berikanlah mereka akarnya. Iman yang kuat, saudara bagikan itu, ceritakan itu berulang-ulang, cerita Alkitab, ya, nilai-nilai dalam firman Tuhan. Ya, berikan mereka akar yang kuat. Nanti di usia remaja, saudara berikan mereka sayap atau identitas yang benar, sehingga nanti mereka sanggup terbang di dewasa muda, Bapak Ibu Saudari. Ketika sampai di dewasa muda, saudara, berikan mereka cakrawala, ya, visi kerajaan Allah, misi kerajaan Allah. Jangan takut lelah, sebab upah kita sebagai parents, sebagai orang tua, sebagai papa, sebagai mama, upah kita besar di sorga. Melalui apa? Melalui garis keturunan kita semua yang diberkati. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya mau tutup, pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, anak-anak kita mungkin mereka akan lupa apa yang kita belikan untuk mereka, ya. Mungkin anak-anak kita akan lupa apa yang kita belikan untuk mereka, tetapi mereka tidak akan pernah lupa siapa Allah yang mereka lihat lewat setiap kehidupan orang tua mereka. Saudara, hari ini jangan hanya meminta Tuhan memberkati anak-anakmu, tetapi serahkanlah dirimu juga sepenuhnya kepada Tuhan. Katakanlah, Tuhan, ini hidupku. Di dalam setiap hidupku, Tuhan, Bapa, ini setiap hidupanku. Pakailah aku menjadi Alkitab yang terbuka bagi anak-anakku. Saudara, sebab saat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus, ya, kalian sebagai parents, sebagai orang tua, sedang membangun jembatan bagi anak-anakmu. Amin. Saudara dan saya sedang membangun jembatan bagi anak-anakmu, supaya mereka berjalan menuju keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari, saudara, ketika selesai channel ini, ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama, biarlah bukan hanya sebagai orang tua,
yang lebih pintar. Tetapi tentunya sebagai orang tua, ya Bapak Ibu Saudari, sebagai hamba Tuhan yang lebih setia mendidik anak-anak kita sesuai dengan fase-fase umur mereka. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa dalam hadirat Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu. Kami menyadari bahwa kami sebagai orang tua mungkin tidak mampu mendidik titipan-Mu ini sendirian. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami lebih sibuk menuntut anak kami menjadi seperti yang kami mau, daripada membimbing mereka menjadi seperti yang Kau mau di dalam setiap hidup ini. Saat ini Tuhan, kami tumpangkan tangan kami ke atas setiap hati, setiap hidup kami masing-masing. Bapa, berikanlah kami kesabaran seperti-Mu. Berikanlah kami hikmat yang melampaui logika dunia di dalam setiap hidup kami, dan kasih yang tidak pernah menyerah. Tuhan, biarlah rumah kami semua menjadi bait Allah, di mana anak-anak kami menemukan Kristus dalam perkataan, dalam perbuatan kami sebagai orang tuanya. Kami lepaskan setiap anak-anak kami, Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dari mereka yang terkecil sampai mereka yang dewasa, ke dalam tangan perlindungan-Mu. Biarlah mereka boleh menjadi generasi yang cinta akan Tuhan Yesus, yang berdiri teguh di atas iman, di atas kebenaran, dan tentunya yang hidup hanya untuk memuliakan nama-Mu saja sampai akhir hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, mampukan juga kami semua sebagai orang tua untuk menghidupi setiap firman-Mu pada kesempatan hari ini. Terima kasih buat pesan-Mu hari ini, ya Bapa kami, berkati setiap hati, berkati setiap rumah tangga, keluarga, suami, istri, rahmatilah setiap hidup mereka. Bapa, berkati anak-anak kami, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang Tuhan berkati dalam setiap hidup mereka. Dan Tuhan sendiri boleh terus Tuhan Yesus menyediakan, memelihara mereka dengan sempurna, sehingga mereka boleh menemukan kehendak-Mu di dalam setiap hidup mereka semua. Terima kasih Bapa, Engkau mempercayakan anak-anak bagi setiap kami semua, untuk kami didik di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Diberkatilah hidup-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah apa yang Kau kerjakan, bisnis usaha-Mu, studi-Mu, boleh diberkati oleh karena Tuhan. Dan biarlah apapun yang sedang Kau kerjakan, Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selesai sudah pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Berapa banyak yang diberkati pada kesempatan hari ini? Saudara yang terkasih, biarlah firman Tuhan boleh kita hidupi di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, saudara jangan lupa, kalau saudara terberkati, saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Jangan lupa ya, besok ada ibadah online kita jam 7 pagi di channel ini, di TikTok maupun di YouTube. Jam 10 paginya ada ibadah offline. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doakan ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk ibadah offline, saudara bisa datang ya ke daerah Depok, Bapak Ibu Saudara, karena penggembalaan saya di daerah Depok Timur jam 10 pagi setiap hari Minggu. Jadi kalau saudara ada di sekitar Depok dan saudara rindu untuk digembalakan, silakan saudara boleh hadir. Silakan saudara bisa catat nomor WA saya, atau saudara bisa inbox saya di TikTok. Bapak Ibu, nanti jam 5 sorenya kita ada ibadah online. Doakan ya, kalau yang sore mudah-mudahan saya bisa untuk melakukan ibadah online di sore hari jam 5 ya. Tetapi ya baik pagi tadi jam 7 dan jam 10 ya, setiap hari Minggu saya akan usahakan ya Bapak Ibu Saudari hadir selalu ya dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Saudara yang terkasih, bagi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucapkan terima kasih juga buat setiap dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari dalam memberikan persembahan, donasi, support ya Bapak Ibu Saudari, setiap kolekte yang saudara berikan juga lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih buat setiap pemberian-pemberian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, jadi saudara, bagi kalian juga yang rindu mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari, karena Roh Kudus pertama menggerakkan saudara. Yang kedua, karena saudara terberkati oleh channel Pastor Deso setiap hari. Dan yang ketiga, saudara sedang berlatih bermurah hati. Saudara dapat memberikan dukungan-dukungan persembahan itu lewat bio profil saya ya Bapak Ibu Saudari, atau lewat profil TikTok saya. Sana nanti ada BCA atas nama istri saya, dan yang kedua ada Social Bus. Jadi buat orang-orang Indonesia bisa menggunakan BCA,
Ya Bapak Ibu Saudari, saudara punya bank apapun, saudara bisa memberikan lewat BCA kami. Atau orang-orang di luar negeri seperti di Malaysia, di Singapura, di China, Bapak Ibu Saudari, di Hong Kong, lalu kemudian di California, beberapa channel atau beberapa nama yang pernah saya tahu Bapak Ibu Saudari mengikuti channel Pastor Deso ya, dari Malaysia, dari Singapura dan beberapa negara lainnya. Saudara bisa menggunakan social bus. Atau mungkin saudara punya metode yang ketiga, saudara lebih paham daripada kami, silakan ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi ingat ya, semua harus dikomando oleh Roh Kudus. Jadi sebelum saudara memberi, saudara komando tertinggi kita adalah Roh Kudus. Ya, jadi selalu tanya setiap persembahan-persembahan yang saudara rindu tabur untuk pekerjaan Tuhan. Ya, komando kita bukan pendeta. Komando kita Bapak Ibu Saudari yang paling utama adalah Roh Kudus. Maka sebelum saudara memberi persembahan-persembahan itu, tanya kepada Roh Kudus, Tuhan, aku rindu memberikan persembahan. Ya, nanti Roh Kudus akan membimbing saudara memberikan damai sejahtera di dalam setiap hatimu, ya, sehingga setiap persembahan-persembahan yang kita berikan itu, saudara kita berikan dengan sukacita, dengan tulus hati, dan dengan kerelaan. Ya, biarlah channel ini boleh semakin menjadi berkat bagi setiap teman-teman semua yang tentunya hatinya yang terbuka ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang dari Indonesia, terima kasih yang dari Singapura, terima kasih yang dari Malaysia, terima kasih yang dari Hong Kong. Terima kasih yang dari China, Bapak Ibu Saudari, dan beberapa negara yang lain yang mengikuti channel Pastor Deso. Juga terima kasih buat teman-teman semua yang mengikuti channel ini. Saudara, saya mohon undur diri. Bagi kalian yang belum masuk grup Pastor Deso Home, ya di WA, saudara bisa kirim nomor WA saudara di inbox saya di TikTok ya Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa kirim, nanti saya masukkan di grup WA Pastor Deso Home secara manual. Bagi saudara yang rindu masuk grup WA ya. Kami sekarang mulai saat ini mulai membiasakan kalau saudara nanti ada pergumulan-pergumulan doa secara update yang masuk ke japri kepada saya atau kepada Ibu Gembala, saya akan usahakan untuk berdoa secara langsung lewat voice chat ya Bapak Ibu Saudari. Sudah ada beberapa ya, kalau saudara tidak bisa ditelepon nanti lewat voice chat langsung ya, kalau memang saudara ada pergumulan-pergumulan doa. Kalau memang bisa kita telepon, puji Tuhan, saudara bisa punya waktu, saya juga bisa punya waktu, bisa klop waktunya, puji Tuhan. Tapi kalau tidak bisa, saudara sampaikanlah pokok-pokok doamu, nanti saya akan berikan voice chat langsung untuk mendoakan setiap pokok-pokok doa itu secara pribadi ya, langsung ke WA masing-masing setiap orang. Oke? Jadi jangan ragu kalau saudara ada pergumulan-pergumulan yang update, saudara bisa sampaikan ke japri ya Bapak Ibu Saudari. Ingat ya, di japri WA. Jangan di inbox TikTok, tapi di japri WA. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang sudah hadir. Saya mohon undur diri. Salam dari saya Pastor Deso. Biarlah setiap firman Tuhan bukan hanya sekedar kita dengarkan, tetapi kita rindu hidupi di dalam setiap kehidupan kita semua. Sekali lagi, salam dari saya. Bersih jiwa, menyegarkan, dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye buat kita semua. Tuhan Yesus